Coba warnanya berubah nggak? Kayaknya udah cocok. Gelap. Hmm? Gelap. Enggak, karena emang kehidupan itu gelap. Asik. Oke, tembok putih. Episode kali ini ada kakak saya, ada Mbak Grace. Iya, kabarin Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap panggilnya gua aja ya. Iya. Nggak usah ribet-ribet ya. Nggak usah lah. Seininya aja. Karena kan semuanya udah tahu teman-teman Sawardi semuanya bahwa video aku tuh emang yang ngalir aja gitu, nggak diedit-edit. Bukannya kenapa-napa, emang males ngeditnya. Oke. Apa kabarnya, Mbak E? Baik, baik. Baik. Gimana tempat barunya, enak? Alhamdulillah lebih nyaman lah ya daripada yang sebelumnya. Baru pindahan teman-teman di bawah aku. Satu lantai di bawah aku. Ya. Iya. Tapi ada kejadian serem sih, Pak. Apa tuh? Kita masih ngebahas soal serem-serem gitu. Enggak, beneran ini ya. Apa tuh? Gue tidur rap-rapan sebelum kata orang Jawa sih rap-rapan ya. Rap-rap itu apa sih? Oh, ngigo. Kayak gitu. Tadi pagi sih pada jam 7-an gitu. Kenapa? Ya, Gak berdoa mungkin? Mas, udah berdoa lah pasti. Kita mau tidur kan pasti berdoa. Ketindihan kayak gitu ya? Iya, oh iya benar. Itu kalau medis itu nggak sinkron. Kalau antara hubungannya medis sama yang apa ya, yang orang bilang tuh ada setan. Sebenarnya itu namanya tuh kalau di medis tuh apa gitu, aku lupa namanya. Jadi ada beberapa syarat yang nggak connect seperti itu. Tapi nggak tahu lah ya. Tapi ya berdoa aja lebih baik ya. aman lah. Gimana sekarang pakai kerudung? Alhamdulillah lebih nyaman. Maksudnya pikiran lebih lempeng. Dulu berarti nggak lempeng gitu. Terus ya dulu tuh kehidupan aku udah cerita dari awal ya. Boleh. Suaranya agak diap dikit soalnya nggak pakai mikrofon. Oh, oke. Kenceng aja. Biar teman-teman juga kedengaran lebih enak. Gimana? Dulu tuh pertama tinggal di Jakarta lah ya. Nggak tahu lah pergaulan Jakarta kayak gimana ya. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Ya setidaknya tahu lah ibu gimana ya. Ya, gua anak duduk juga sih, anak juga masih di pergaulan ya, kerja. Terus habis itu masih SPG kemana-mana. Oh jadi ini ya, jadi apa? SPG gitu. Oke, terus Meskipun aku tinggal di Jakarta, aku ambil job keluar kota juga. Paling jauh aku di Kendari. Itu sebenarnya Bagre sendiri asli mana sih? Asli yang ini? Aku tuh asli di Jawa Timur. Jawa Timur. Di Banyuwangi. Banyuwangi itu yang mau ke Bali itu ya? Benar. Ujung. Tapi itu satu daratan Jawa kan masih? Masih Jawa Timur. Oh, enggak nyebrang ke lautan? Enggak. Okay. Masih di Jawa Timur. Berarti mentoknya timur tuh di sana, Jawa Timur. Benar. Oke. Nah, terus lanjut, kenapa memutuskan untuk ke Jakarta gitu dulu? Karena aku kan suka foto ya. Oke. Suka foto. Terus di Jawa suka foto-foto gitu, itu ya nggak dibayar pernah gitu kan. Terus diselingin STG. Terus habis itu pengen ke Jakarta, kayaknya Jakarta apa ya, koneksinya lebih banyak gitu. Tahun berapa itu di Jakarta? Di tahun 2012 atau 2013 ya kalau nggak salah tuh ke Jakarta. Berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya? Iya. Oke, gimana? Ya udah, aku ada teman dari dunia modeling. Oh, ceritanya itu modeling. Iya, baik, itu model, itu majalahnya. Ceritanya. Iya. Nah, itu nanti aja bukan ceritanya ya model, isinya model gitu. Terus ya itu foto-foto di Jakarta, udah lumayan banyak temen, terus pergaulan. Tapi pergaulan bukan makin baik sih. Jujur aja sih bukan makin baik. Jalan untuk ke agamanya itu makin nyimpang gitu aku teh. Kayak gitu. Berantakan gitu. Itu Itu faktor apa sih, Mbak? Maksudnya pergaulan kah? Atau emang dari dasarnya keimanan kita kurang kuat tuh? Nggak, jangan salahin pergaulan ya. Jangan salahin pergaulan. Jangan salahin kita pergaulan di mana, jangan. Itu sebenarnya dari diri kita sendiri.
mau dibawa kemana gitu loh. Hmm. Karena posisi aku di situ, aku kan masih labil mungkin ya. Dulu tuh. Mungkin masih labil, belum cukup dewasa gitu. Pengennya itu masih seneng gitu. Dapat duit buat keluarga, buat diriku seneng, udah gitu aja pikirnya tuh kayak gitu. Ya udah dapat teman yang suka dugem, suka apa, jadi aku ngikut. Tapi sempet narkoba juga nggak sih Mbak? Harus gitu aku buka di sini gitu. Ya kan ini sekedar sharing gitu tanpa maksudnya ya intinya pernah melakukan hal-hal kesalahan seperti itu. Banyak sih kesalahan. Banyak Kalau kesalahan. ngomongin kesalahannya dari aku mah banyak sekali sih. Banyak ya. Banyak. Oke. Untuk drug apa juga aku udah pernah nyobain gitu. Apa sih yang dicari waktu itu kok langsung Kesenangan. senang, happy, yang sebelumnya belum pernah didapat waktu di kampung? Iya. Kesenangan itu. Benar. Oke. Karena dari dasar keluarga aku kan juga bukan keluarga yang punya ya, Pak. Oke. Aku anak tunggal. Aku ikut kakak dari mama. Tapi ya aku anggap sekarang mamaku yang sekarang ya mamaku sendiri. Karena mamaku asli kan udah almarhum dari aku masih bayi. Almarhum dari masih bayi pas ngelahirin si Mbak meninggal? Bukan pas ngelahirin sih. Katanya ya, aku juga nggak tahu. Aku umur 10 bulan gitu. Gimana Mbak sosok ibu itu? Apa yang dirindukan? Apa sama sekali pernah lihat mukanya? Nggak mungkin lah ya. Iya, di bawah ya? Nggak mungkin. Lu jangan bikin nangis dulu dong. Sih, Ya, ngomongin keluarga sih, gue sempet paling dalam itu sih, aku karena sayang banget sama keluarga sih. Oke, terus ketika semua itu tahu bahwa itu tuh bukan mama kandung sejak umur berapa tahun? Aku udah gede ya, udah dikasih tahunya? SD kayaknya. Dikasih tahu aku nggak sama keluarga aku sendiri. Bahkan sama orang lain? Sama orang lain, tetangga. Itu gimana perasaannya Mbak? Ya karena aku masih kecil ya nggak tahu apa-apa ya. Ya udah, aku pulang lagi main dikasih tahu. Kayak gitu, kalau itu bukan rumahku asli gitu ya, bukan ibuku asli. Aku pergi pulang, tanya langsung. Terus apa jawab si ibu? Ya dijelasin secara baik-baik emangnya. Tapi almarhum bapakku masih kecil sering datang, cuma aku juga masih nggak ngeh gitu loh. Oh, bahwa itu bapakmu, bapak kandungmu? Tapi aku masih belum ngerti gimana silsilahnya, kita masih belum paham. Oke. Berarti dalam hal ini apa ya? Dari pas lahir nggak kenal mama, belum ketemu langsung. Tapi setelah pas dikasih tahu itu tahu bahwa ada foto ini loh mama. Masih gitu. sih, aku nggak bawa sih. Ada dompet, ada KTP. KTP itu aku minta dari om aku, kakaknya ibu aku. Dia bilang ini satu-satunya yang tertinggal dari almarhum ibu. Sedih Mbak. Ya, gimana sih ya? Gimana ya? Kita yang nggak pernah lihat muka mama kita sendiri gitu, yang ngelahirin kita ya. Semua orang kan ingin gitu loh kan. Sebentar, Mas, pintunya ditutup aja, ini bocor suara. Ini nih. Lagi banyak teman-teman habis buka puasa di rumah. Oke, lanjut Mbak. Jadi buyar kan? Oke, terus? Kan kepingin gitu lihat almarhum mamaku sendiri kayak gimana. Dari kecil pengen bareng-bareng, kepingin tahu rasanya diomelin kayak gimana gitu. Jadi terkadang tuh aku berpikir gini Pak, kenapa sih aku nggak ngedapetin apa yang orang lain dapetin gitu. Aku berpikir seperti itu, jeleknya aku gitu. Oke, waktu itu berkecam dalam jiwa. Terus almarhum bukan ngomongin aib orang tua ya, maaf ya. Mudah-mudahan semuanya di surga gitu. Amin. Almarhum papaku juga nggak ngerawat aku dari kecil gitu loh. Lepas gitu aja. Lepas gitu. Jadi kayak aku tuh jadinya ini ngerasa kayak terkucilkan gitu. Meskipun di sisi lain aku ada keluarga yang benar-benar sayang sama aku gitu, yang melindungi aku gitu. Tapi kayak gue ngerasa kurang sempurna gitu loh. Karena gue ngeliat teman-teman aku yang
yang hidup bahagia dengan hidup orang bahagia tua dengan orang tua lengkap. yang lengkap kayak gitu kan. Mungkin di faktor itu juga gue nakal kali ya. Jadi kayak ngeluapin sesuatu yang terpendam selama ini. Benar. Jadi di situ mungkin aku jadi nakal, jadi kenal narkoba apa. Tapi jangan juga kawan-kawan di sini melakukan hal yang sama dan menganggap gara-gara itu lo jadi gitu, bukan juga sih. Sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Cuma aku ngeluapinnya di situ, kesalahan aku di situ. Kayak gitu. Ketika dewasa makin menyadari bahwa ini bukan orang tua kandungku, ada perasaan beda nggak sih? Toh lu bukan orang tua. Enggak, sama sekali nggak ada. Nggak berubah itu semua. Nggak berubah itu semua. Setelah dikasih tahu ini loh mamamu asli, lihat mukanya itu gimana? Ya aku cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan setiap aku tidur dia datang sama aku, nampakkan wujud seorang ibu, bagaimana cantiknya ya kan, bagaimana paling nggak dia meluk aku lah Kak. Pernah? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah dia sama sekali. Kalau almarhum papa masih ada ya. kalau mama nggak pernah sama sekali. Jadi makanya di situ aku sering berdoa sih, pengen tahu, benar-benar pengen tahu meskipun aku ada foto ya. Oh seperti itu ya. Terus itu ngaruh lagi ke sejiwa, ke spiritual untuk kita beribadah, untuk kita berdoa gitu. Ada seharusnya kalau yang benar ini, kalau sekarang otak gue lagi lempeng ya, yang benar itu ya kita semakin bertawakal, beriman untuk ngedoain orang kita di surga, ngedoain orang tua kita agar ke surga, gimana gitu. Tapi waktu itu sama sekali enggak. Tapi waktu kecil gue emang ngaji gue jago dari kecil ya. Iya, pada sampai hari pas lihat di bawah lagi ngaji. Iya, sampai gue surat Yasin aja apa 83 ya. Masya Allah. Terus ini Mbak, oke di Jakarta, berarti itu udah ke Bandung ya, kayak ada pengereman kayak bablas gitu ya. Bablas udah. Apa yang didapat selain kesenangan duniawi, tapi batin mungkin masih tersiksa ya? Enggak? Tersiksanya cuma gara-gara keluarga sih. Kalau keluarga aja. Karena aku masih merasa ini nggak adil gitu loh, buat aku ini nggak adil gitu. Sedangkan aku bukan orang yang nakal gitu loh. Aku udah baik gitu loh. Maksudnya kenapa aku dikasih hidup yang seperti ini gitu. Jadi kayak mungkin maaf ya kalau dibilang kafir atau gimana ya, aku nggak ngerti lah gimana penilaian. Iya, sebentar Kak. Aku keinget ya dulu pas pertama kita ketemu waktu ulang tahun waktu kita di Ancol sama suamimu juga. Aku lihat kalung. Itu gimana tuh prosesnya? Kalau itu sih, aduh Pak, sebenarnya itu aku nggak mau ingat sih ya. Itu hal yang benar-benar menurut aku udah fatal. Dalam hidup aku tuh fatal banget itu. Itu karena faktor pergaulan atau kedekatan orang atau faktor karena kekecewaan? kedekatan sama orang, karena gue dekat sama orang, ada mantan aku ya. Oh pacarmu? Terus? Gue udah berharap baik sama dia gitu. Kalau menurut aku kan dulu agama ya udah sama aja gitu kan. Kita kan agama sama aja sebenarnya ya. Jadi dia beragama lain. Jadi gue mencoba masuk di agama itu. Gitu. Tahan berapa lama? Enggak lama, sama dia itu berapa lama ya? Nggak ada setahun lah. Ada setahun sama dia. Tapi waktu menjalani proses kehidupan itu hati gimana tuh? Masih lempeng lah. Aku udah seorangnya tuh nggak terlalu berpikir yang harus gini-gini. Gue orangnya lempeng gitu. Masih lempeng, masih nggak mikirin lu dari kecil hidup di agama ini gitu. Nggak ada. Masih walas aja gitu. Masih berjalan seadanya. Ya udah, gue pelajarin. Ya anggap aja gue kemarin belajar agama. Belajar lah semua agama, belajar gitu. Anggap aja gue seperti itu sekarang. Terus gue nggak jadi kan, dia pikirnya mau nikah sama dia. Hanya nggak jadi. Ya udah nggak jadi. Tambah lagi lah aku makin stres ya kan. Masih suka habis kerja
habis photoshoot atau habis fashion show selalu aku pergi dugem tiap hari Pak, sampai kenapa tadi ada pertanyaan sih Pak, kenapa bisa sampai sekarang bijak? Di situ ada menemukan titik apa gitu, kejenuhan kah? Iya benar, jenuh. Jadi aku udah dugem, setiap kali dugem nggak dapat enaknya Pak aku. Udah nggak ngerti aku mau dibawa kemana gitu. Biasanya kan gitu kan. Ini udah aku nggak tahu mau dibawa kemana. Sampai pada akhirnya nemu sosok laki-laki yang sekarang jadi suamimu. Itu saudara saya, ya sahabat, kita udah rasa saudara, Abel. Ya. Kepikiran untuk bisa jadi istrinya? Enggak, karena dia bukan tipeku sama sekali. Bukan tipumu sama sekali? Sama sekali bukan tipeku. Ya, bukan dia. Aku udah sering cerita sama dia, kamu bukan tipeku. Kita berteman, pertama itu berteman karena dia lagi kosong, mungkin dia juga orangnya suka galau ya kan. Terus aku juga orangnya lagi galau juga. Hah? Ya ketemu lah frekuensinya di situ ya. Awal ketemuannya bukan di situ. Enggak, maksudnya frekuensi nyambung. Oh iya benar. Ngobrol-ngobrol nyambung, ya udah. Tapi nggak ada kata jadian, kita sama umur itu nggak ada kata jadian. Lupa, nggak ada sama sekali ya kita. Nggak ada. Ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja. Jadi kita ngitungnya tanggal jadian tuh di awal pertama kita ketemu. Udah itu. Di klub gitu. Sempet cerita, maksudnya aku tahu dari suamimu juga cerita awal-awal gimana ketemunya sama si Mbak ini. Ya udahlah, intinya kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa dan kita akan hidup dengan siapa ke depannya. Yang pasti kalau Tuhan udah berkehendak ya bisa terjadi. Iya, karena kayak saya sekarang lagi tahap pencarian sedikit. Entah itu berlanjutnya sama siapa. Berjalan seadanya ya. Jadi nggak usah terlalu itu. Berarti hal yang paling berkesan, apa sih bilangnya, berkesan dalam hidupmu tuh apa yang masih kayaknya nggak akan dilupain ini seumur hidup aku, ketika mendengar kabar bahwa itu bukan orang tuamu kan, atau ketika kalau itu bukan berkesan dong. Kesan apa sih, teringat apa sih, aku bilangnya apa ya? Kalau ya orang pandangan lain-lainnya, kesan tuh ada sisi yang kesan baiknya, ada sisi baik. Ya, baik atau buruk sih? Sebenarnya kalau aku sih baik. Iya. Ya, kita ngapain mau mengingat masa yang buruk? Kalau aku gitu lah. Jadi kalau aku mau sudah lah ya. Kalau aku selalu mengingat yang sisi positifnya gitu. Oh, bagus sih. Seperti itu emang seharusnya. Cuma kadang manusia juga ya terlepas dari mengingat kesalahan gitu. Pasti akan selalu ada hal seperti itu. Jadi harapan kedepannya gimana nih untuk kehidupannya Mbak E? Itu baterainya udah entit-entitan. Gimana sih kamu nggak mau preparein? Iya, nanti kita sambung lagi sesi kedua. Intinya ini kan kita share untuk ini aja, untuk berbagi gimana kehidupan seorang mantan modeling, terus sekarang berhijab seperti ini, tapi melewati beberapa proses yang cukup panjang dan rumit ya. Panjang dan rumit sekali. Apalagi saya di modeling bukan model-model yang benar-benar dunia modeling mah dunia fakta loh. Jadi gue bukan yang foto yang cuma yang berpakaian busana yang gini ya kan. Dia benar-benar seksi lah. Oh, majalah apa sih? Lupa. Aku di majalah itu di Populer dulu, tapi aku bukan cover ya, bukan cover. Aku cuma nyempil aja di situ. Berarti aku nanti bikin judulnya mantan model populer yang berhijrah gitu. Iya, nggak usah gitu. Biar banyak yang nontonnya. Jangan. Soalnya apa di majalahnya cuma nyempil lah, bukan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan masih model populer. Aku minta izin dulu, boleh nggak kalau aku nulis gitu? Jangan pakai bawa-bawa itu ya. Iya. Berarti mantan model yang hijrah ya. Sekarang bisa hijrah, alhamdulillah. Ya berarti aku udah sayang lebih sayang sama aku. Tapi ya Allah selalu kasih apa yang terbaik. Selalu ya. Selalu, karena Allah tuh sayang sama aku. Bagaimana buruknya aku, dia pasti sayang.
mama. Aku percaya itu sih. Tapi waktu seperti biasa teman-teman, kalau kemarin memorinya yang penuh, sekarang baterainya yang lowbat. Oh ya, udah langganan gitu ya? Iya, jadi potongnya benar-benar kepotong ini juga sambil beneran ininya ya, tarikin. Oke, baik. Diedit lama. Udah ini. Kalau diedit nggak original, mungkin langsung aja. Oh iya. Betul, ini kan tujuannya jujur aku bikin itu nggak semata-mata buat AdSense atau monetisasi, tapi lebih berharga itu buat momen, buat kenang-kenangan nanti ditonton ketika udah tua gitu, balik udah punya anak, bisa lihat itu loh mama nonton sama uncle lagi. Bahaya kalau anakku tahu. Hah? Oh rumah gue ternyata begini. Ya nggak apa-apa, kan nanti dijelasin seperti itu. Oke, tadi sampai di mana ya? Sampai begini. Iya, berpikiran memutuskan untuk back to kontrak Oh iya. sebagai perempuan. Gimana? Sebenarnya semenjak gue ketemu suami aku, belum juga aku tobat lah. Belum juga, masih suka. Itu karena dia juga begitu. Iya, terus Ya udah. Tapi setelah aku bener-bener nggak dapat enaknya di situ, harus dibawa kemana nih hidupku? Gitu mikirnya, bawa kemana nih? Udah mulai nggak bener nih, harus bener-bener dipilih. Udah akhirnya aku coba untuk sholat. itu sebelum nikah ya? Sebelum dia nggak tahu, aku udah sholat, dia sering kasih tahu, kamu sholat. Aku selalu bilang iya. Tapi padahal aku di situ udah sholat, udah puasa Senin Kamis, udah mulai perbaiki diri lah. Udah mulai ngaji lagi. Dia nggak tahu. Jadi diam-diam aja. Diam-diam aja, nggak ada yang tahu aku. Dia tiba-tiba bau aja. Oke, terus? Aku beribadah, ngaji, sholat itu nggak ada yang tahu. Bahkan hubunganku juga nggak ada yang tahu. Aku diam-diam. Karena ini antara aku hubungan Bener. Kepingin bener-bener, ya bener-bener khusuk lah. Gitu. Tapi sorry mbak, waktu pakai kalung gitu, ada istilah kasar lagi, baptis nggak sih? Enggak. Cuma emang Gue masih mempelajari, aku masih mempelajari aja. itu masih sekedar simbol aksesoris aja, nggak benar-benar nyampe di hati. Oh, sebenarnya aku nyampe kalau saya hati ya. Udah nyaman di situ. Mulai. Tapi ikut ke tempat ibadahnya, Ikut. sampai berdoa juga, sampai sejauh itu. Oke. Terus nggak jadilah dengan mantan yang itu, baru mulai. Enggak, aku masih tetap bertahan di situ. Masih tetap bertahan. Oh, sampai yang pertama kita ketemu pun. Masih tetap aku bertahan. Terus habis itu ya udah lambat laun udah pacaran sama dia. Lambat laun banget ya, lalu nggak? Cepet lambat. Apa sih Aku bahasanya? udah pacaran sama dia, baru dia udah ngajak serius karena aku pacaran sama dia lama ya, 4 tahunan kayaknya aku pacaran sama dia. Waktu itu ketemu tuh tahun 2015 ya, 2016 kan? 2015. Terus? Ya udah gitu. Gitu aja. Gitu aja berjalan. Kalau aku sih Wak, kalau untuk ke diri sendiri itu memang selalu berjalan apa adanya gitu. Aku nggak terlalu Kayak air mengalir aja. Iya, nggak terlalu sih. Cuma aku lebih banyak mikir itu kalau keluarga. Untuk keluarga gimana? Untuk keluarga gimana cara? Kayak sekarang ini untuk THR ini. Benar. Berarti lebih mementingkan keluarga. Karena aku bisa keluarga memang. Hampir sama dong masalah kita. Termasuk kemarin kan aku cerita di YouTube kenapa sampai saat ini aku masih sendiri belum menikah. Selain belum dapat perempuannya ya, tapi ada beberapa alasan yang memang aku menunda hal itu. Ya salah satunya keluarga. Iya, aku kerja dari pagi. Terus sehari bisa aku ngambil job datang pagi. Terus uangnya kirim ke Itu cuma buat keluarga. Aku kalau keluarga aku belum apa nih Wak ya, memang nggak dapat warisan dari mana-mana, kita bukan orang ada. Iya benar. Ya harus berdiri sendiri gitu. Sedangkan
mamaku yang sekarang ini punya anak memang laki 2, tapi dia untuk dirinya sendiri aja masih susah gitu. Buat keluarga dia ya udah pas-pasan lah buat keluarga dia sendiri. Nah aku siapa yang mau tanggung kalau bukan aku gitu loh. Ya aku kalian yang maju di depan. Tulang punggung keluarga. Ya benar bisa dibilang gitu. Oke. Sampai benar-benar aku buatin rumah. Terus seru nih. Iya, sampai benar-benar aku buatin rumah. Soalnya kita pernah diusir. Padahal itu tanah milik keluarga aku sendiri. Kita tempatin diusir lah. Waktu Mbak udah di Jakarta? Udah. Diusir. Masalah keluarga ya, masalah. Enggak, karena tanah itu mau dijual. Oh. Padahal itu tanah juga milik keluarga kita sendiri gitu loh. Jadi ya udah, aku mau punya uang 1 juta. Ini aku punya uang 1 juta nggak ada tabungan. Ya. Di telepon, Mbak ada tanah mau dijual. Dibayar nyicil. Oh iya wes, berhasil lagi. Iya kau, ya wes tak ambil. Iya wes, aku wani tak DP 1.000 ya, 1.000 1 juta. Yang 10 jutanya aku janji 3 bulan. Ya udah, aku kasih 1 juta. Udah aku dalam 3 bulan itu aku nyari uang 10 juta itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku dapat lah. Iya ya. Kembali kalau memang kita punya untuk belajar tulis pasti akan ada ya. Itu aku udah membuktiin banget 100% selalu ada itu. Yang terpenting ya tulis aja niat baik seperti itu Mbak. Oke. Tadi kan aku nanya harapan nih Mbak. Harapan aku Ke depannya. Harapan aku mah Selain punya anak ya. selain punya pasti lah, Pasti. pasti. Iya. Itu harapan terbesar sebenarnya. Iya. Ya aku mau keluarga aku bahagia. Amin. Makin sabar. Amin. Dengan kondisi seperti ini lagi ya. Terus aku pun dilindungi keluarga aku sendiri ya kan. Bisa sampai nanti tua, bahkan sampai seumur kita lah ya. Terus apa ya? Ya itu aja gue cuma mau sehat, bahagia, beriman yang benar-benar yang lebih mementingkan akhirat itu dari benar. Sampai ke situ udah pokoknya sekarang udah tua juga lah, bukan masih umur. Lihat dulu aja ke saya ya. Terima kasih Mbak buat siapa gitu yang mau diucapin. Mungkin mereka lagi pada nonton keluarga di. Ya buat teman-teman sahabat semua ya, sahabat semua yang nonton video ini. Ceritaku tadi ya dibuat pelajaran aja, diambil yang positifnya, negatifnya dibuang. Pesanku teh lebih sayang keluarga aja. Bagaimanapun keadaan kamu harus lebih mentingin keluarga kamu dibanding orang lain. Itu poinnya. Poinnya. Dan jangan pernah menyerah. Bahwa yakinlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu entah baik ataupun buruk itu hanyalah ujian. Benar nggak sih Mbak? Benar. Nggak terlalu bijak kan aku biasa aja. Biasa aja. Oke, itu teman-teman terima kasih udah nonton sampai detik ini. Makasih loh, Wak. Tadi udah mau bikin aku nangis. Aku susah nangis depan orang sebenarnya. Nggak suka. Nggak apa-apa. Nanti nangisnya setelah acara ini aja. Nggak ada lagi, aku nggak pernah nangis Pak. Nggak pernah, so tegar. Padahal sakit aku. Oke Mbak, banyak ya. Kita pamit ya teman-teman. Terima kasih udah nonton.